mempersiapkan publikasi artikel. Alhamdulillah kemarin lolos untuk publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus. Itu pernah nggak dari Aksipot, suarakan aksimu. Jadi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Aksi Podcast. Suarakan aksimu. Baik, aku sekarang lagi ditemenin sama ini untuk ini kan podcast edisi pertamanya Kabinet Aktualisasi BMKM UNAN. Dan sekarang aku lagi ditemenin sama orang yang sangat luar biasa. Dan aku nggak sendiri, perkenalkan ada Reva Ramadiansyah. Halo teman-teman. Boleh dong Reva kenalin diri kita. Oke. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Reva Ramadiansyah, biasa dipanggil Reva. Saat ini statusnya sebagai mahasiswa pendidikan profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Terus juga alhamdulillah di tahun lalu di 2021 dinobatkan sebagai pemenang pertama mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Insya Allah. Kalau boleh tahu kesibukannya apa nih? Jadi sekarang sebenarnya sedang masa transisi, masa transisi dari preklinik atau jenjang perkuliahan S1 di kedokteran sama pendidikan profesi. Jadi prekliniknya alhamdulillah udah selesai, udah wisuda. Cuman kegiatan koas atau kegiatan profesinya itu baru mulai di minggu depan. Seperti itu. Jadi masih menunggu. Iya. Terus kalau ada kesibukan lain ada? Kesibukan lain sih paling sekarang sedang mempersiapkan publikasi artikel. Alhamdulillah kemarin lolos untuk publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus. Kemudian juga ada beberapa proyek penelitian lainnya. Baik. Aduh. Kalau boleh tahu dulu kesibukannya apa aja sih kok bisa jadi mahasiswa berprestasi nasional kayak gitu? Ya jadi sebenarnya kalau dibilang kesibukan sih seperti mahasiswa pada umumnya aja sih sebenarnya gitu ya. Jadi kuliah, kemudian juga ada ikut organisasi, kemudian ya ikut beberapa kegiatan-kegiatan pengembangan diri. Nah kebetulan kalau saya pribadi, kalau Reva itu lebih banyak menghabiskan waktu mengembangkan diri di bidang riset keilmiahan dan juga kompetisi-kompetisi ilmiah semacam itu. Nah tapi itu baru mulainya di semester 2 akhir. Nah jadi di semester 1 awal itu ya jadi mahasiswa maba pada umumnya lah. Dulu kayak kegiatan yang tadi itu apa aja sih, kalau boleh tahu segala kegiatan kayak apa, organisasinya apa aja? Oke. Spesifiknya ya? Yang lebih apa aja gitu yang benar. Oke. Jadi kalau untuk organisasi Eva banyak berkecimpung di dunia riset gitu ya. Jadi di fakultas pun ikut kegiatan organisasinya itu ya juga yang berhubungan dengan riset. Nah, di tahun 2020 diamanahkan menjadi ketua di unit kegiatan mahasiswa Medical Student Research Center Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Kemudian juga di tingkat nasional pernah ikut kegiatan di Youth Generation of Tobacco Control Indonesia. Itu semacam organisasi non-government organization yang bergerak di bidang pencegahan penyakit tidak menular khususnya yang diakibatkan oleh penggunaan tembakau. Kemudian juga pernah menjabat sebagai koordinator Komisi 2 di KPU Badan Analisis dan Pengembangan Ilmiah Nasional. Nah kemudian kalau untuk lomba sendiri memang juga selaras dengan itu gitu ya. Jadi lombanya pun memang lebih banyak di bidang-bidang riset seperti itu, mulai dari kegiatan-kegiatan lomba esai ilmiah, kemudian kegiatan video edukasi kesehatan, poster publik kedokteran, sampai yang terakhir itu kegiatan-kegiatan KTI, karya tulis ilmiah. Dan dari banyak itu pernah nggak dari kegiatan yang tadi itu mengganggu kuliah? Kalau mengganggu kuliah sampai bikin down gitu sih, alhamdulillah sejauh ini nggak ada. Karena ya saya nganggapnya itu menjadi sebuah minat dan bakat. Jadi suatu hal yang memang harus diasah, suatu hal yang memang harus kita latih terus seperti itu.
Nah kalau mendapatkan prestasi di sana, nah itu dijadikan sebagai sebuah bonus aja gitu. Jadi ya kalau misalnya memang kalau emang benar-benar udah sibuk banget gitu ya, ingat lagi prioritasnya apa. Nah jadi jangan sampai prioritas yang kedua mengalahkan prioritas pertama kita di sini sebagai seorang mahasiswa yang dituntut untuk belajar seperti itu. Kemarin kan tahun lalu nih dapat juara pertama gitu. Gimana sih ceritanya kok bisa dapat yang 15 juara pertama tadi gitu? Ya. Jadi kalau cerita sih sebenarnya ini pernah menjadi mimpi awalnya. Jadi waktu sekolah dulu pernah juga ikut kegiatan serupa, pemilihan siswa berprestasi. Kemudian sewaktu awal kuliah kita kan ada kegiatan bakti. Iya. Nah di kegiatan bakti itu pada waktu saya masuk di 2018 itu ada penghargaan mahasiswa berprestasi yang diberikan ke beberapa orang kakak tingkat. Iya. Nah pada waktu itu saya kagum dengan pencapaian mereka, walaupun saya nggak tahu perjuangan mereka seperti apa, beratnya, apa yang mereka korbankan, apa yang mereka lakukan gitu. Tapi ya waktu itu terbesit saja, bisa nggak ya suatu hari jadi mahasiswa berprestasi, bisa nggak ya suatu hari berdiri di podium juga seperti mereka. Namun seiring berjalannya waktu, karena sibuk di kuliah juga, ya saya juga cukup struggling di awal-awal kuliah karena dulu pada waktu SMA basicnya lebih ke hitung-hitungan, tapi ujung-ujungnya masuk kedokteran gitu. Nah seperti itu, jadi ya memang agak sedikit struggling dengan hafalan di awal-awal di semester 1. Cuman ya memang istilahnya ini keputusan yang diambil dan tanggung jawab juga untuk menyelesaikannya, sehingga ya dengan hal-hal seperti itu juga menjadi motivasi tersendiri lah gitu. Jadi jangan sampai keputusan yang diambil ini juga disesali nantinya seperti itu kan ya. Tapi di sisi lain memang cita-citanya mau jadi dokter gitu. Nah kemudian semester 2 mulai ikut kegiatan-kegiatan organisasi, dan memang saya mendapatkan banyak motivasi, banyak istilahnya dalam tanda kutip banyak cambuk gitu ya di organisasi yang saya sebutkan tadi. Jadi di Medical Student Research Center itu saya bertemu dengan orang-orang hebat yang waktu itu saya kagum juga melihat mereka terbang dengan prestasi-prestasinya, dan itu dibiayai oleh kampus seperti itu. Jadi itu menjadi motivasi tersendiri bagi saya. Kemudian di tahun 2020 awal pandemi, seharusnya kalau misalnya saya masih mempertahankan motivasi jalan-jalan keluar kota, kemudian juga itu segala macam, tentu mungkin akan mudah, karena di 2020 kita dihadapkan dengan situasi yang tidak mudah. Kita dihadapkan dengan pandemi yang dimana kita nggak bisa melakukan perjalanan apa-apa gitu kan. Nah kemudian saya mikir lagi, apa yang saya lakukan di sebelum pandemi ini, saya ikut-ikut lomba segala macam keluar kota itu esensinya apa gitu, buat apa. Nah kemudian saya ingat lagi, oh iya dulu pernah bercita-cita ingin jadi mahasiswa berprestasi. Terus mikir lagi, jadi mahasiswa berprestasi buat apa. Nah kemudian setelah dapat value-nya, setelah dapat esensinya, baru ya setelah mantap gitu ya, di 2020 itu saya makin giat lagi untuk ikut-ikut perlombaan sebagai ajang untuk ya mengisi waktu luang dan ajang untuk mengasah minat dan bakat tadi, seperti itu awalnya. Sehingga pada saat itu ya banyak kalahnya juga dan ada menangnya juga seperti itu kan. Nah, dari itulah yang awalnya saya coba-coba, ujung-ujungnya jadi ketagihan. Jadi ya ikut-ikut lomba, ikut banyak lomba, dan di 2021 saya melihat itu sebagai kesempatan. Maksudnya mungkin kalau dibilang pantas, waktu itu saya belum bisa mengatakan pantas. Tapi kalau ditanya berani atau enggak, saya coba untuk beranikan diri maju sebagai mahasiswa berprestasi, mulai dari tingkat fakultas dulu gitu. Karena ya memang bekal itu tadi ada dan sudah diperjuangkan, sehingga saya coba ikut di tingkat fakultas, alhamdulillah menang, kemudian lanjut ke tingkat universitas, alhamdulillah juga menang, kemudian lanjut ke tingkat nasional, ya alhamdulillah menang juga dengan berbagai hal yang sudah dilalui juga, banyak hal juga yang dikorbankan sebenarnya. Dan dari semua tadi nih Reva, ada kesan yang paling diingat dari semua tadi? Yang paling diingat, yang paling memorable gitu ya. Sebenarnya kalau dari segi
apa ya, kalau dari segi momen yang paling berkesan itu adalah pada saat saya lulus di tahap pertama pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat nasional. Kemudian kami survei ke perkebunan atau pertanian gambir. Jadi ya sedikit cerita mungkin buat teman-teman gitu ya. Di pemilihan mahasiswa berprestasi itu kita mengangkat sebuah ide inovatif untuk kemajuan Indonesia ke depannya sesuai dengan background kita masing-masing. Nah kebetulan ide saya itu adalah mengangkat tentang pemanfaatan gambir sebagai terapi kanker paru, kandidat terapi kanker paru. Jadi ya memang kami difasilitasi untuk ke perkebunan gambirnya, ke pertanian gambirnya, untuk datang langsung ke petaninya seperti itu, untuk melihat bagaimana proses pengolahan gambir itu sampai dia menjadi produk jadi. Nah itu menjadi suatu hal yang berkesan sekali gitu. Kenapa? Karena di sana saya merasa bersyukur ada di titik ini dan sampai di posisi ini gitu. Walaupun dengan ya masih langkah ya, mungkin masih langkah kecil gitu ya, tapi saya menganggapnya ini sudah menjadi gebrakan awal bagi diri saya pribadi gitu ya, untuk dapat menunaikan apa yang saya anggap sebagai value di awal tadi, yaitu bisa bermanfaat bagi orang lain seperti itu, sesuai dengan background saya masing-masing. Nah, dimana saya melihat senyuman petani pada saat kami datang menjamu kami, kemudian juga saya melihat seperti itu bagaimana ide ini kalau misalnya memang akan dikembangkan, kalau memang ide ini akan dilanjutkan, ini besar sekali prospeknya seperti itu. Dan ya hal-hal itu sudah cukup membuat saya bersyukur pada saat itu. Dan kalau boleh tahu itu kemarin kegiatannya di mana? Di Pesisir Selatan, di kampung sendiri. Iya. Itu memang ngomongin kampung sendiri. Iya. Dan dari semua kegiatan tadi gimana sih manajemen dari Reva kok bisa semua itu? Manajemen waktu ya. Iya, manajemen waktu, manajemen diri apa gitu. Oke. Jadi kalau untuk manajemen waktu mungkin dulu. Manajemen waktu itu mereka nerapin skala prioritas. Skala prioritas. Jadi skala prioritas itu adalah, sebenarnya teori skala prioritas ini banyak. Sebenarnya banyak. Kalau kita baca buku-buku, kalau kita cari-cari teorinya itu banyak skala prioritas. Tapi yang saya terapin itu adalah yang menggunakan tabel atau yang dinamakan kita sebut sebagai Eisenhower. Jadi itu adalah di mana kegiatan-kegiatan itu dibagi menjadi 4 skala prioritas. Yang pertama, yang skala 1 itu adalah yang dia urgent, yang dia mendesak dan juga important dan juga penting seperti itu. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang harus kita lakukan saat itu juga dan menjadi prioritas utama kita. Contohnya apa? Misalnya kuliah, bikin tugas, ada kerja kelompok, atau hal-hal yang berhubungan dengan pribadi kita, misalnya ada kegiatan keluarga atau yang berhubungan dengan kesehatan kita, misalnya kita sakit harus berobat seperti itu. Nah kemudian yang skala kedua adalah yang dia sebenarnya penting tapi belum mendesak. Nah kalau yang ini sesuai dengan teorinya saya gunakan prinsip jadwalkan gitu. Jadi cari waktu untuk itu. Kapan mau kita lakukan? Contoh-contoh kegiatan seperti ini adalah misalnya ada tugas tapi belum, deadline-nya tuh belum sekarang, deadline-nya tuh atau belum besok. Deadline-nya tuh masih seminggu lagi. Nah kita putuskan kapan mau kita akan lakukan. Apakah 3 hari lagi, 4 hari lagi, atau 2 hari sebelum deadline, atau bagaimana? Ya, tergantung porsi dan keputusan kita. Nah kemudian skala yang ketiga adalah yang dia sebenarnya tidak begitu penting tapi dia mendesak. Nah contohnya apa? Contohnya ada WA misalnya, atau ada telepon, ada panggilan dari siapa gitu. Nah ini prinsipnya adalah kita putuskan kita mau accept, kita mau allow atau reject gitu. Kita mau menerimanya itu saat itu juga, atau mungkin kita mengabaikannya dengan alasan tertentu sesuai dengan skala prioritas 1, 2 tadi. Nah kemudian yang terakhir adalah yang sudah dia tidak important juga tidak urgent. Nah contohnya apa? Ya, contohnya main game misalnya, atau mencari hiburan lah seperti itu. Nah kalau saya menerapkan kalau yang untuk ini kita minimalisir. Kalau mendeletnya nggak akan mungkin, karena kita manusia yang butuh hiburan gitu. Ya, jadi nggak mungkin juga kan nanti kita serius-serius aja, tapi ya kita juga butuh waktu untuk me time atau butuh waktu untuk fun time gitu. Nah, jadi kita carinya di sini. Jadi diminimalisir sesuai dengan porsi. Nah, itu untuk manajemen waktu.
Kemudian kalau untuk self management, untuk manajemen diri gitu ya, yang paling pertama itu adalah kita harus tahu goals, dan yang kedua adalah kita harus tahu prinsip. Nah, kita harus tahu goals kita itu apa gitu. Kalau goals kita sebagai manusia adalah ya untuk beribadah gitu ya, untuk beribadah kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan di muka bumi ini, ibadahnya itu ya semata-mata untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Itu jelas. Nah, kemudian goals kita sebagai manusia yang hidup di dunia itu apa gitu. Nah, itu juga harus jelas. Apakah kita maunya jadi apa ya istilahnya, mengikuti alur saja, mengikuti arus saja, atau kita bikin kapal untuk menantang arus itu. Nah, itu dikembalikan ke kita pribadi. Dan saya pribadi mencoba gitu ya, mencoba untuk bikin perahu, mungkin atau bikin kapal nantinya untuk melawan arus itu, untuk berada di arus itu supaya kita keep stable, supaya kita nggak dihanyutkan oleh ombak atau gelombang yang ada. Nah, apa yang saya lakukan di sana adalah ya saya harus tahu tujuan dulu. Misalnya saya masuk ke kedokteran, saya mau jadi apa? Kalau misalnya saya ikut seleksi mahasiswa berprestasi, apa yang akan saya dapatkan di sini dan apa yang akan saya lakukan di sini? Mulai dari pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti itu dulu. Nah, kemudian yang kedua, barulah kita rumuskan, ya kita set gitu. Kita kapan akan melakukannya, take time gitu. Nah, apakah sekarang, apakah besok, apakah lusa, apakah seminggu lagi, 2 minggu lagi, dan gitu ya, terserah kita. Tetap sesuai dengan porsi kita masing-masing. Pernah nggak Kak ngerasa down di saat kegiatan video tadi? Pernah. Dan itu gimana ceritanya? Ya, merasa down. Pertama kalau dari umumnya ya, kalau dari momen umumnya itu mungkin dari segi manajemen waktu itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, manajemen waktu ini kita akan bisa kalau misalnya kita terbiasa gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita belum terbiasa dan kita sering gagal atau kita sering down di masa-masa itu, kita sering merasa gagal, kita sering merasa ini tidak bekerja gitu, ini nggak work gitu ya. Nah, ya nggak apa-apa, lanjutin aja dulu gitu. Dan itu yang saya alami pada saat awal-awal kuliah seperti yang dibilang tadi. Jadi di awal di semester 1 itu saya pernah merasa apakah keputusan saya ini terlalu berat untuk dijalani seperti itu, karena ya memang saya bilang saya cukup struggling di awal-awal gitu ya, karena basicnya tadi memang sukanya hitungan pada waktu SMA gitu. Tapi ya saya ngambil kedokteran karena memang cita-citanya ingin jadi dokter, nggak apa-apa gitu. Tapi ya memang banyak hal yang harus diperjuangkan, banyak hal yang harus dikorbankan juga. Nah, bagaimana caranya adalah yang pertama saya mencari sisi nyaman dari hal tersebut gitu. Jadi saya cari sisi nyamannya di FK itu apa? Saya cari sisi nyamannya dari belajar dengan menghafal itu seperti apa gitu. Oke, kalau saya nggak bisa hafal mati dari A sampai Z, berarti setidaknya saya tahu poin-poin penting yang harus saya pahami gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya memang saya nggak tahu, belum menemukan sisi nyaman saya, ya saya cari. Nah, sisi nyamannya itu ya bisa dari mana aja, bahkan juga dari support system, dari teman-teman kita, dari orang tua kita, dari sahabat-sahabat kita, yang mungkin bisa membuat kita nyaman berada di posisi atau berada di titik itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau spesifik time-nya adalah pada saat pemilihan mahasiswa berprestasi itu sendiri. Jadi sewaktu final ya, sebelum 15 besar, setelah 15 besar itu diumumkan, sebelum kita laju ke final, saya sempat pesimis awalnya, karena pada saat itu saya melihat nama saya berada di antara teman-teman yang berasal dari kampus-kampus yang yang bisa dibilang top dalam tanda kutip gitu. Saya bukan dari kampus yang kurang top gitu ya, tapi ya kita sama-sama tahu lah ya gitu ya, kampus-kampus apa yang dimaksud gitu ya, kampus-kampus yang memang sudah punya nama duluan gitu di tingkat, bahkan di tingkat nasional dan di luar gitu. Nah, saya satu-satunya dari Sumatera. Nah, otomatis beban saya dua, memperjuangkan universitas dan memperjuangkan nama Sumatera juga. Itu yang terpikirkan pertama kali bagi saya. Sehingga hal itu menjadi sebuah momen dimana yang bikin saya sedikit pesimis gitu. Bisa nggak ya gitu.
bisa nggak ya. Tapi setelah itu kembali lagi, saya cari sisi nyamannya saya ini di mana. Saya cari value awalnya itu kenapa saya ikut Mapres, kenapa saya daftar. Kalau sudah dapat kenapa-kenapanya itu, saya cari support system tadi. Kalau di Mapres kan kita punya dosen pembimbing ya, seperti itu. Boleh nggak kasih tips buat teman-teman di sini gimana sih biar berprestasi ke Areva? Oke. Jadi tips ya. Kalau tips sih saya nggak banyak ya. Cukup ini aja teman-teman. Saya selalu ingat apa yang dibilang oleh salah seorang idola saya, dan mungkin juga itu salah satu words yang menguatkan saya sampai sekarang. Pak B.J. Habibie, mantan presiden kita, beliau pernah berkata seperti ini: keberhasilan itu bukanlah milik orang yang pintar, tapi adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Artinya di sini apa? Ya bukan orang-orang yang punya IQ yang tinggi saja, atau orang-orang yang terkenal juara kelas dari kelas 1 sampai kelas 12 mungkin, atau orang-orang yang terkenal dengan IPK tinggi. Keberhasilan itu bukan milik mereka saja kalau misalnya mereka tidak berusaha untuk mendapatkan itu. Begitupun dengan kita. Mungkin starting point kita di sini tidak sama gitu. Ada yang memang kemampuan tentu tidak sama. Maksud saya kemampuan lahir gitu ya. Kemampuan lahir yang intelektual seperti itu. Tapi sadarlah kita gitu ya. Kalau sebenarnya kita semua itu sama-sama punya tangan, kita sama-sama punya kaki untuk berusaha. Mungkin terasa berat untuk di awal untuk berusaha itu, untuk mengumpulkan niat berlari di garis start itu mungkin bukan sebuah hal yang mudah untuk pemula. Tapi ya itu tadi, kita bisa karena terbiasa, kita pandai karena kita terlatih. Jadi ya coba biasakan diri untuk melakukan hal-hal yang disuka, hal-hal yang memang rasanya kita bisa loh di sana. Karena saya selalu pesankan kepada teman-teman gitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar gitu dari saya. Tapi saya selalu bilang seperti ini. We have our own colors. We need to share with that. Kita semua itu punya warna kita masing-masing. Maksud warna di sini adalah minat dan bakat. Kita semua itu punya jalan kita masing-masing untuk kita bisa berkembang. Just need to share with that. Kita hanya perlu bersinar dengan itu seperti itu. Karena apa? Karena bintang itu tidak sama warnanya. Karena seorang pejuang itu tentu tidak akan sama lininya, tidak akan sama medannya seperti itu. Tapi jadilah pemenang di medan masing-masing. Jadilah pejuang di ranah masing-masing. Karena apa? Karena kita semua punya bakat masing-masing, kita semua punya warna kita masing-masing. Seperti itu. Insyaallah. Boleh nggak tahu kedepannya nanti Areva bakalan mau ngapain gitu Pak? Kalau untuk jangka pendek ya, saya ingin menyelesaikan studi kedokteran dengan baik. Insya Allah, mudah-mudahan. Mohon doanya juga teman-teman. Jadi setelah ini insya Allah akan lanjut ke tahap profesi ya, ke koas seperti itu ya, kurang lebih 2 tahun. Kemudian masih ada lagi tahap-tahapan selanjutnya seperti itu. Nah, itu untuk jangka pendeknya. Namun kalau untuk jangka panjangnya, cita-cita saya sebenarnya satu dan sederhana. Saya ingin menjadi seseorang yang bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya, yang mengenal saya, bahkan mungkin yang tidak mengenal saya seperti itu. Jadi saya harapan besarnya adalah pada saat dimana saya berada, pada saat dimana saya berdiri, orang-orang bisa merasakan manfaatnya seperti itu. Jadi saya hidup tidak hanya sekedar hidup, berdiri tidak hanya sekedar berdiri, tapi saya hidup itu punya arti, saya berdiri itu punya misi seperti itu. Dan itu yang saya harapkan untuk kedepannya, untuk harapan besarnya seperti itu. Kemudian juga saya harapannya adalah saya ingin menjadi bermanfaat bagi orang-orang
yang itu yang seperti yang saya bilang tadi, yang kenal ataupun tidak kenal. Jadi saya ingin bermanfaatnya itu secara aktif dan pasif gitu loh. Jadi secara aktif mungkin dengan tangan dan kaki saya, kalau secara pasif mungkin dengan pemikiran yang saya berikan, kemudian orang lain yang mengerjakannya dengan ide-ide, kemudian juga dengan hal-hal yang sudah saya lakukan sebelumnya, kemudian orang-orang meneruskannya, dan itu adalah harapan besar saya. Sehingga kalaupun nanti misalnya suatu saat raga saya tidak di sana seperti itu, tapi orang-orang masih merasakan jiwa saya masih ada di sana. Gitu. Endgame-nya seperti itu. Oke, Pak. Jadi di sini kami punya sedikit yang jadi ada. Tolong dipilih salah satu gitu ya. Kuliah atau organisasi? Kuliah. Kerja dulu apa nikah dulu? Kerja dulu. Game atau healing? Healing. Cewek good looking apa good rekening? Good looking. Ya. Cewek good attitude atau cewek smart? Good attitude. Oke. Ada nggak penutup dari Reva? Closing statement gitu. Ya, closing statement. Pertama terima kasih dulu ya buat panggung ini. Ya, buat panggung ini such an honor for me gitu ya, untuk bisa untuk bisa berbicara, untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman BEM Unan ataupun teman-teman yang menonton ini secara langsung gitu ya, secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi ini merupakan wadah yang menurut saya ini wadah luar biasa gitu ya, dan ini juga merupakan episode pertama. Jadi saya yakin banyak orang-orang yang lebih hebat ke depannya yang akan diundang ke podcast ini, ya harapan yang sama gitu ya. Dan inovasi-inovasi seperti ini teman-teman, ini juga merupakan langkah awal untuk bisa untuk bisa mengaktualisasikan diri kita masing-masing seperti itu. Jadi di sini tidak hanya saya dengan moderator saja, tapi di sini juga ada kru-kru, juga ada orang-orang di balik layar yang mereka juga punya andil untuk ini, walaupun tidak terlihat seperti itu teman-teman. Yang mereka juga sedang mengembangkan diri mereka dengan melalui panggung ini seperti itu. Makanya hal-hal seperti ini merupakan hal yang memang harus dilanjutkan. Harapan yang pertama itu harapan yang pertama. Kemudian yang harapan kedua, untuk teman-teman di luar sana, percayalah teman-teman, sebenarnya terkadang kita takut untuk bermimpi. Kita takut untuk bermimpi terlalu tinggi, dan ya kita takut untuk jatuh terkadang. Tapi teman-teman, percayalah teman-teman, terkadang mimpi yang besar, mimpi yang tinggi itu juga akan diiringi dengan semangat dan motivasi kita yang tinggi juga, baik teman-teman sadari atau tidak. Dan itu yang saya rasakan pada saat bermimpi menjadi mahasiswa berprestasi. Saya bermimpi untuk menjadi mahasiswa berprestasi, dan saya sadar kalau akan banyak hal-hal besar yang harus saya taklukkan lebih dulu untuk mencapai titik itu. Seperti itu. Dan saya sadar itu, sehingga motivasi dari dalam diri saya juga mengikut untuk itu. Dan di sisi lain mungkin teman-teman, kalau misalnya kita takut untuk bermimpi, kita takut untuk jatuh, kita takut untuk gagal, kita tidak percaya kalau kayak kode baik dan kode buruk itu sebenarnya ada gitu. Jadi ya terkadang ya kita ya udahlah seperti ini aja, ya udahlah seperti itu aja gitu. Hal-hal seperti itu yang mungkin juga menurunkan semangat kita seperti itu teman-teman. Jadi saya pesankan kepada teman-teman semua supaya lebih giat lagi untuk mengembangkan diri kita masing-masing, termasuk juga untuk diri saya pribadi. Dimanapun ranah kita, dimanapun lini kita, semua itu baik, asalkan kita bisa menjadikannya sebagai sebuah passion, minat dan bakat kita di sana bisa diasah, dan kita bisa menemukan jati diri kita untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak di bidang dan di ranah itu. Semangat teman-teman.
Makasih banget loh Reva, ini jadi cambuk dan udah ngasih semangat itu banyak banget dan ngasih tipsnya juga sama-sama bermanfaat banget gitu. Jujur cambuk banget nih kita semua. Aduh, terima kasih banget nih ya Reva. Iya, terima kasih juga, terima kasih kembali. Aduh kita dicambuk gitu ya. Terima kasih pada Reva dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton ini. Semoga bisa podcast ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan juga dari kita, dari saya sebagai moderator dan juga dari kita di sini. Saya akhiri podcast kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.